Sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya. Jadi Ibu simpulkan semuanya jelas, ya. Share lagi. Ya. Memang tidak ada sesuatu yang baru ya. Jadi kalau jelas alhamdulillah. Oke. Besaran. Nah, ini yang lainnya tadi gaya ya. Nah, sekarang frekuensi kelihatannya satuannya beda itu Bu, hertz. Hertz itu sebetulnya per second. Hertz itu per second, bukan suatu yang baru ya. Second itu kan tadi udah besaran pokok. Jadi berarti hertz besaran turunan. Kanan. Ya tadi kan gaya per luas. Udah, kalau gayanya kita tahu, berarti kita bisa menentukan. Kalau tadi kan gaya itu karena kanan itu P adalah F per luas, nah kita ikuti aja. Tadi F udah ketemu kan. Kalau lupa, tadi lupa Bu apa? Ingat aja F itu sama dengan M kali A kan? M kali A. Kemudian ini masih tetap ya. Eh, atau ini M kalikan eh, M. Sorry, bukan ini sebentar. L panjang ya, panjang kali panjang. Nah, ini L kalikan dengan L ya. Nah, ini kilogram ya, kilogram meter per second kuadrat dibagi oleh M kuadrat. Maka ini menjadi kilogramnya karena ini pangkat satu kan, pangkat satu dikurangi dua berarti menjadi pangkat min satu, maka kilogram maka jadi ini. Oke ya. Kemudian energi, karena energi tadi kita gunakan usaha karena usaha dan energi dimensinya sama. Jadi kita pakai usaha tadi gaya dikalikan dengan perpindahannya meter kan. Nah, berarti meter pangkat satu tambahkan dikalikan lagi dengan meter, maka jadi meter kuadrat. Ya. Sekarang kalau daya, nah daya itu kan energi per satuan waktu. Energi kita udah ada. Nah, berarti tinggal dibagi lagi dengan S, maka S-nya pangkat min 3. Nah, bagaimana ini biar paham? Dikerjakan. Nah, jadi begini, kita tahu kilogram meter per second kuadrat itu udah ada satu namanya, yaitu Newton. Jadi Newton itu tetap kita katakan SI, karena kilogramnya SI, meternya SI, secondnya SI. Kemudian untuk satuan frekuensi Hertz, karena ini juga SI, karena sama dengan S pangkat min 1. Kemudian tekanan Pascal, makanya kalau tekanan ada yang pakai torr ya, atau ATM, atmosfer itu beda, bukan Pascal. Yang SI itu yang Pascal, karena diturunkan dari besaran pokok ini. Kemudian energi Joule. Nah, tadi Ibu jelaskan ada yang menuliskannya sebagai kilowatt jam, kilowatt hour. Nah, hour ini bukan SI. Watt SI karena kilogram sama.
dengan kilogram meter daya ya dari energi persatuan luas, kilogram meter kuadrat per second pangkat 3 kan. Ini kan sebetulnya bisa diubah. Tapi ini terus ada lagi nih kan, berarti kalau kilo kali 10 pangkat 3. Dan ini jam kan, second. Gitu. Jadi ini bukan SI, tapi boleh kita gunakan. Hanya ingat ini, apa sih bedanya SI dengan bukan SI? Nah, kalau dalam mekanika misalnya untuk kecepatan, ada orang yang mengatakan 60 kilometer per jam. Apakah kemudian kita harus ubah ke meter per second? Nah, kalau misalkan kita berbicara mobil, 60 kilometer per jam itu lebih bisa kita bayangkan dibandingkan dengan meter per second kan. Jadi ini lebih informatif yang pakai kilometer per jam dibandingkan dengan meter per second. Di sini misalkan 72 kilometer per jam. Di sini 20 meter per second. Orang nggak bisa membayangkan 20 meter per second. Lebih baik kita masih bisa membayangkan 72 kilometer per jam meskipun tuh sama gitu kan. Jadi apa namanya, kita harus menyesuaikan juga dalam mekanika itu boleh. Tapi ada rumus yang kita itu masukkannya untuk kehati-hatian kita atau memasukkan rumus harus dalam SI. Nanti ini Ibu singgung lagi ya, Ibu singgung lagi. Kalau misalnya kita seperti ini gaya, ini ada saran gravitasi M1, M2. M1 kali M2 per R kuadrat. Ya, satuan gravitasi umum. Konstanta gravitasi umum ini sudah dalam ini satuannya tuh udah dalam SI, yaitu Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ini. G-nya ini satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Makanya waktu kita memasukkan massa di sini harus dalam kilogram. Massa di sini juga harus dalam kilogram. Kemudian R di sini harus dalam meter kuadrat agar F-nya dalam Newton. Gak boleh nanti di sini kita memasukkannya tidak dalam kilogram. Nanti salah. Itu karena G-nya ini udah ada satuannya. Gitu ya. Oke. Sedikit lagi. Nah ini. Nah ini untuk sementara belum kita gunakan dalam listrik magnet kan, dalam bidang elektromagnetik. Seperti muatan listrik, potensial listrik, GGL. Jadi meskipun namanya gaya gerak listrik GGL, tapi sebetulnya dia potensial, sama dengan potensial listrik satuannya yaitu volt. Resistansi, kapasitansi, induktansi, konduktansi, flux magnet, induksi magnet itu kita ini merupakan besaran turunan. Besaran turunan tadi sebetulnya yang besaran pokoknya itu tambahannya itu hanya satu. Apa? Yaitu tambahannya hanya satu, yaitu ampere. Cuma nambah satu dari kilogram, meter, second. Cuma nambah ampere. Jadi tambahan besaran pokoknya hanya ampere. Contohnya muatan listrik. Karena muatan listrik itu
ini sama dengan untuk eh, ini I ya, arus dikalikan dengan waktu. Dengan waktu, maka muatan adalah ampere kalikan dengan sekon. Nah, ini ampere sekon, yaitu kemudian muatan kita sebut sebagai kulom. Gitu kan, seperti tadi kilogram meter per second kuadrat kita sebut newton. Penamaan kulom, newton, volt itu untuk menghormati orang. Makanya ini nama-nama orang nih, nama-nama orang. Ya. Kemudian potensial listrik, volt. Nah, ini ini juga bisa diturunkan, cuman karena kita belum membahas ya, ini satu aja contohnya, kita lewatin dulu. Nanti terlalu engap. Nah, ini nanti dibahasnya di listrik. Kenapa seperti ini? Kita sekarang yang mudah dulu. Yang mudah dulu, yang ini di atas ini. Ini dulu. Gitu. Yang mau kita pakai ini dulu. Kan kita nggak ada tambahan untuk yang kuat arus listrik ampere karena kita belum membahas listrik magnet. Nanti kalau untuk sudah membahas ampere ya tambahan pesan itu baru kita membahas ke sini ya. Ini kenapa begini, ini ada rumusnya semuanya. Tenang ya, jangan khawatir. Hmm. Kemudian operasi satuan dan dimensi. Jadi ini kan tadi ya dimensi. Nah ini mungkin Ibu agak terlewat nggak sih tadi tentang dimensi. Nah ini kan dimensi mana sih? Saran turunan luas. Nah ini kan dimensi mana dimensi? Yang ini kan tadi dimensi. Nah ini yang namanya dimensi. Nah sekarang kita pakai ini aja. Tiga ini dulu. Kecuali nanti waktu kita bicara tentang panas, tadi kan kalor, perlu ini, perlu suhu. Kemudian apalagi udah ya, eh yang kinetika zat padat rasanya enggak kita bahas. Tapi kalaupun ada murah lah ya mol. Jadi itu aja tiga ini ya, dimensinya L, M, T sama teta besar. Oke, jadi balik lagi ke sini. Nah, sekarang kan ini berarti kalian sudah tahu ya, yang namanya turunan berarti diperoleh dari rumus. Jadi harus hafal. Apakah kita harus menghafalkan? Enggak lah. Maksudnya gini, maksudnya harus hafal tuh salah satu aja kita harus tahu rumusnya gitu. Contohnya ini misalnya eh energi. Tadi energi atau mm, yang lebih mudah dari energi apa? Lebih mudah dari energi daya lah, daya gitu. Ya. Kalian ini tadi gaya oh, sama dengan M kalikan dengan itu ya. Kemudian kita bisa peroleh itu ya. Karena ini kan dimensi dari F. Nah, dimensinya. Nah, sekarang karena ini juga merupakan turunan, kan tadi misalkan massa gitu ya. Ini kan massa gitu. Nah, di sini kita cek di situ dimensi yang tadi udah dibahas di sini. Ini balik lagi ya, cara mudahnya. Nah, tadi kan cuma ada ini. Nah, L, M, dan T.
gitu ya. L, M, dan T. Oke, itu aja. L, M, dan T ya. Kalau tadi radian itu unsur pokok tambahan yang kalau misalnya kita perlu kita tambahkan, tidak perlu kita hilangkan gitu ya. Untuk menyesuaikan dengan rumus gitu ya. Nah, sekarang ini yang ini udah ini aja yang kita pakai ya. Jadi luas ya, volume, percepatan, kemudian gaya. Nah, mungkin tadi contoh gaya lagi, gaya lagi. Ya, oke lah. Misalnya mau nanti setelah gaya kita masuk apa namanya? Energi, misalnya seperti itu ya. Oke, sekarang gini. Gaya, asal jangan eh, gaya gerak listrik ya, asal jangan gaya gerak listrik. Ini gaya, tadi tulis di mana ya? Ini sempit, udah di sini ya. Sini. Hmm, saja dulu, kalau drawing. Biar nggak sempit di sini. Oke, F. Tadi kan karena ini adalah massa gitu ya, dikalikan dengan percepatan. Tapi percepatan ini sendiri, ini juga besaran turunan. Jadi kan bisa gitu, turunan, turunan, turunan gitu ya. Nah, jadi di sini massa begitu, ini untuk dimensinya, kemudian ini adalah panjang kan, tadi panjang, kemudian dengan dibagi dengan T kuadrat kan tadi kan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari energi itu tadi kita melalui W tadi ibu kan melalui W yaitu W sama dengan F dikalikan dengan S sehingga menjadi M L T pangkat min 2 kemudian dikalikan dengan eh, waktu dikalikan dengan panjang, sorry, dikalikan dengan panjang. Jadi kemudian kita kalikan satu lagi untuk ini kan S di sini bukan second, di sini panjang gitu ya, L lah gitu ya. Jadi ini kuadrat. Nah, sekarang ini cara ini itu kalau kita berbicara usaha ya. Hah? Kan siapa? Beli aja di warung. Nah, sekarang kalau kalian mengenal energi, ada energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi rumusnya apa? Rumusnya M, G, H. Nah, G ini kan percepatan, percepatan gravitasi. Berarti kan MA dengan MG sama ya, berarti ini. Kemudian H, H itu ketinggian. Ketinggian kan sama, dimensinya sama dengan panjang kan, sama-sama L. Maka dia juga ketemunya sama. M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Nah, sekarang kalau misalkan energi kinetik itu kan setengah M V kuadrat. Nah, ini juga turunan ya. Kalau setengah apa? Nggak ada satuannya kan, dia cuma angka setengah. Nah, sekarang kalau meter massa berarti massa gitu kan. Sekarang kecepatan. Kecepatan itu kan tadi eh, kilogram per sekon. Kilogram berarti dia itu masa ini masa ya ininya M, kemudian kalau kecepatan berarti L gitu kan. Tapi ini dua kali loh. L kemudian T itu. L kemudian T pangkat min 1. Tapi dua kali dikuadratkan. Jadi L kuadrat T pangkat min 2 kuadrat. Maka ini menjadi M L kuadrat T pangkat min 2. Jadi sama.
Tuh, sama dengan yang ini, itu sama. Jadi mau pakai energi, apapun energinya ini, makanya ini sama dengan joule. Sama dengan joule. Joule. Jadi joule itu adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Itu joule. Jadi mau pakai rumus eh, dari energi potensial gravitasi maupun energi kinetik maupun usaha, dari ketiga-tiganya kita bisa memperoleh satuan yang sama. Gitu ya. Kita harus ingat ketiga rumus, nggak usah, cukup salah satu aja. Kan ketemunya sama kan? Kecuali nggak salah hitung. Kalau salah hitung jadi beda ya. Oke, turunan lain sudah, ini sudah, ini sudah. Operasi, nah ini ya, ini ada tambahan. Jadi kalau L plus L, satuannya L. Jadi misalnya contohnya begini, 5 meter tambah 5 meter, satuannya kan tetap meter aja, bukan meter kuadrat, gitu kan. Gitu. Jadi 5 meter tambah 5 meter, 10 kilogram tambah 10 kilogram, 20 kilogram. Kan satuannya bukan kilogram kuadrat gitu ya. Ingat. Kemudian kalau beda panjang tambahkan dengan waktu ya tidak bisa. Ya, kalau misalnya ini berbeda tapi dimensinya sama, kan sama-sama panjang, ini feet, cuman beda di apa namanya satuannya, tapi dimensinya sama, maka bisa kita jumlahkan. Maka ini hasilnya kan ada, yaitu 3,305 meter gitu ya, bisa dijumlahkan. Karena dimensinya sama, jadi yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau dimensinya sama. Kalau dimensinya berbeda bisa dikalikan atau bisa dibagi. Oke, untuk ininya sarannya tadi sama ya. Oke, mungkin itu saja karena waktunya. Ibu tidak, kalau misalnya ada pertanyaan bisa untuk di grup atau di untuk minggu depan. Oke, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, info di grup ya, kalau ada info di grup.